zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hujan awal, hujan akhir turun atas negara kami ini Tuhan Yesus. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Sebab di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam firman-Mu ada solusi. Di dalam firman-Mu ada jawaban doa bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Mari menyembah Tuhan. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah,
gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Indonesia, hujan akhir turun atas Indonesia, hujan akhir turun atas Indonesia. Dan Kau mengurapi kami, memenuhi kami dengan kasih-Mu. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau mengenal jalan-jalan hidup kami. Kau mengenal isi hati kami. Dan Engkau menyediakan semua yang kami perlu selagi kami tidur. Bahkan apa yang tidak terlintas di hati, tidak terlintas di pikiran yang belum kami minta, Kau menyediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kesehatan, kekuatan Kau limpahkan bagi semua umat-Mu, bagi semua orang yang mendengarkan akan isi hati-Mu, semua orang yang berharap kepada-Mu. Penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan yang benar akan Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang minggu ini saya terus diingatkan telepon terakhir dari seorang sahabat saya dari kota Semarang. Ketika suara lemah, suara yang saya kenal dekat, suara itu berkata, "Bro, tolong doakan saya, bro. Saya tidak kuat." Seperti banyak hari dan telepon yang pernah ada, saya merasa itu telepon seperti sebuah candaan. Lalu saya berkata, "Kamu bercanda, bro." "Enggak, ini serius. Aku positif, bro. Enggak kuat." Lalu saya berdoa di telepon itu. Doa akal budi, doa dalam roh. Suara lemah itu mengalir mengikuti setiap perkataan pernyataan yang ada. Selang beberapa hari kemudian kembali telepon itu datang. Sahabat yang positif COVID ini berkata, "Bro, doain aku, bro. Mungkin aku udah gak kuat lagi. Aku bisa lewat ini, bro." Itu adalah kalimat kata-kata terakhir yang ditutup dengan kalimat, "Terima kasih ya, bro." Saya tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, bahkan tidak bisa mengukur seberapa kata aku tidak kuat lagi. Dalam kehidupan ini seringkali segala sesuatu tidak serta-merta diukur dengan angka. Seperti kekayaan. Kaya bisa diukur dari dua hal. Kaya bisa diukur dari nominal, nilai uang, banyaknya uang, angka-angka, deretan uang, deretan jumlah kekayaan uang. Tapi kekayaan juga bisa terukur dari kesehatan, kebahagiaan, keluarga. Jadi ukuran yang mana yang kita pakai di dalam hidup ini untuk melihat segala sesuatu?
Iman juga merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita di dalam kekristenan ini. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, dan tanpa iman tidak mungkin orang percaya ada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bagaimana mengukur iman? Bersyukur kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah bagikan tentang bagaimana pompa air kami mengalami persoalan, mengalami trouble, tidak mau mati sepanjang malam, seharian menyala. Saya coba membuka tutup dari otomatis pompa itu, dan setelah saya buka dan ketika saya taruh obeng, itu sebenarnya terjadi sesuatu. Saya merasakan ada satu aliran sengatan listrik. Saya kesetrum saat itu. Wow, saya tidak perlu berbagi dan tidak perlu mengajak saudara dan mengajak saudara untuk merasakan sakitnya kesetrum listrik seperti apa. Itu nggak besar, itu kira-kira 135 watt. Belum terlalu besar. Kebayang kalau sampai wattnya besar sekali, bisa mati. Kesetrum, saudara. Tapi tangan Tuhan menjagai kita. Ketika saya colok obeng itu dan kemudian strum, dan otomatis itu seperti ada suatu gerakan refleks lepas. Dan ketika saya memperbaiki instalasi air minggu lalu, dari pagi sampai sore, selepas itu ada sesuatu terjadi. Disinilah Roh Kudus menjawab saya, seperti inilah ukurannya, seperti inilah takaran yang sahabatmu alami ketika dia berkata, aku tidak kuat lagi bro, aku bisa lewat ini. Ukuran takaran itulah Roh Kudus ajarkan kepada saya. Karena sepanjang malam saya merasakan tulang-tulang saya mau copot, ngilu, linu, pegel, gak nyaman, berbaring, gak bisa duduk, gak bisa, kesakitan sepanjang malam. Padahal itu bukan penyakit. Itu karena efek terlalu lelahnya dan otot dipaksakan untuk bekerja dari pagi sampai sore hanya untuk memperbaiki instalasi air di rumah ini. Tuhan berkata, inilah yang membuat banyak orang mengalami kematian di tengah serangan COVID-19 ini. Pegel, linu, tidak kuat lagi, dan otot ini tidak sanggup menampung kesakitan itu. Saya berdoa berharap kata belas kasihan, kata empati cukup mewakili bagaimana kita punya roh mau diajar. Jangan sampai kita harus mengalami yang fatal hingga terlambat untuk belajar, karena kesempatannya direbut roh-roh kematian. Tapi selagi kita hidup, marilah buka telinga, buka hati untuk mendengar, untuk melihat, untuk tanggap akan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menangkap kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir zaman ini banyak orang yang tidak lagi punya roh yang bisa diajar. Karena kitab suci berkata di akhir zaman manusia menjadi garang, tidak menghargai agama, tidak menghormati orang tua, cinta uang, egois, meleter. Ada banyak hal-hal yang memilukan. Roh Kudus pesankan jelas sekali pada sesi ini. Saya mau ajak saudara untuk mengukur iman pada diri sendiri. Dan ini suatu pelajaran rohani, pelajaran roh yang tidak mudah dipahami. Tetapi mari kita bersama-sama, pelan-pelan, langkah demi langkah, kita coba masuki pemahaman Tuhan. Supaya untuk menemukan kehendak Tuhan, sambil kita bercermin, mengukur iman, mengukur diri sendiri, merefleksikan diri. Saya dengan sahabat saya mengalami kesakitan hebat, saya pun mengalami kesakitan. Tetapi dalam pembelajaran kehidupan yang sama, sahabat saya meninggal dunia karena serangan COVID-19. Saya diberi kesempatan hidup lagi untuk mengajar, karena saya diajar langsung untuk membagikan pelajaran Tuhan ini kepada umat Tuhan, untuk orang-orang yang ingin belajar tentang Tuhan, ingin mengenal Tuhan, ingin memahami jalan-jalan Tuhan. Mari kita melihat ukuran takaran iman pada diri kita. Kita lihat beberapa firman Tuhan sebagai filternya, parameternya kita akan letakkan di dalam perkataan-perkataan firman, supaya kita bisa melihat
ternyata firman dan Injil Yesus itu memiliki kekayaan dan hikmat yang luar biasa. Kita akan lihat kedalaman firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita buka lebih dulu apa yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 12 sampai yang ke-13. Matius 24 ayat 12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang menjadi parameter suatu tolak ukur bagaimana kehidupan kasihmu. Ini penting untuk kita sadari. Karena kasih terbesar, kasih yang tinggal tetap. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kasih bagian utama dalam kekristenan. Segala hal tidak lagi bermakna. Segala kehidupan sosial, amal, perbuatan baik lenyap ketika kita tidak didasari hidup di dalam kasih. Semua perkataan, semua pengetahuan, nubuatan, mukjizat, karunia-karunia tidak berharga bila tidak memiliki kasih. Kasih begitu penting di dalam kekristenan ini. Dan ketika kita melihat Matius 24 mencatat tentang perkataan Tuhan Yesus, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kehidupan akhir zaman akan dipenuhi banyak hal yang membuat manusia jadi durhaka. Durhaka ini adalah suatu kata yang mewakili kehidupan manusia yang tidak berbakti. Biasanya dipakai di dalam kata-kata anak durhaka, ya. Ini adalah suatu pernyataan, kesimpulan bahwa ketika seseorang hidup menyimpang dan tidak lagi bisa diajar, maka kata durhaka ini ditempelkan di hidup mereka, dijadikan sebagai suatu perkataan finish, bagian akhir, final dari segala sesuatu, anak durhaka. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita, selagi hidup ini ada, kesempatan ini ada, marilah kita punyai hati yang mau diajar, hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Marilah semua kita, sebagaimana Yesus memandang kepada Yerusalem. Dia berkata, "Yerusalem, Yerusalem, seperti induk ayam yang hendak mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau." Ini bicara tentang keluh kesah Tuhan Yesus tentang kedurhakaan rohani di Yerusalem pada saat itu. Dan ini akan terus berjalan sejak zaman Tuhan Yesus sampai menjelang masa kedatangan Tuhan Yesus. Roh-roh durhaka ini masih bekerja di dunia ini, dan sebagian besar dari roh-roh durhaka ini mencoba merebut orang-orang pilihan Tuhan. Perhatikan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini bicara tentang buah di balik roh-roh durhaka ini, orang menjadi dingin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin Bapak Ibu segera mengukur diri sendiri. Ketika engkau kehilangan keramahan, ketika engkau kehilangan kelembutan, ketika engkau kehilangan jati dirimu, di mana kasih Yesus harus menjadi struktur dasar karaktermu, itu menandakan kasihmu sudah dingin. Kalau kasihmu sudah dingin, berarti di dalam dirimu ada banyak roh-roh durhaka yang mulai bekerja, yang membuat pikiranmu, perasaanmu, keputusanmu, perkataanmu, semuanya tidak lagi bersumber pada kitab suci. Sehingga tanpa engkau sadari, engkau sudah mulai menjauh dari kehidupan sebagai seorang pelaku firman Allah yang murni. Kita harus menyadari hari ini, sebab Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan. Bagaimana harus bertahan? Dimensi apa dan sebagaimana mengukur kata bertahan ini? Nah, pengalaman ini Tuhan ajarkan juga 1 minggu ini di dalam kehidupan The Johan Family. Selama 1 minggu ini kira-kira 3 hari sesuatu mendera kehidupan The Johan Family. Mulai dari Rehwel berkata, ada tikus Pak.
Ketika Cici turun ke bawah, di gudang, ada yang mengeriap dan itu kayaknya tikus. Sangat tidak masuk akal. Rumah saya ini tidak ada celahnya. Tikus masuk paling memungkinkan adalah lewat jalur pintu depan. Kalau manjat, terlalu tinggi rasanya dan tidak ada celahnya untuk manjat. Karena Rehwel berkata, pasti Pak itu tikus. Maka kami sekeluarga dini hari, saudara, jam 1 dini hari itu, bahu-membahu bangun, nyari, saudara, seekor tikus di gudang. Sebenarnya ini kamar tadinya, ruangan ini dipakai buat gudang, tapi sudah berganti fungsi. Bu Enja sudah letakkan perabotan-perabotan masaknya di situ. Bagaimana bisa mencari seekor tikus di tengah banyak perabotan? Jalan satu-satunya adalah membuat sekatan. Disekat supaya tikusnya tidak keluar, kemudian semua alat dibawa keluar. Dibawa keluar hampir sebagian besar, sampai panci, kuali dibawa keluar. Belum kelihatan tikusnya. Dan apa yang terjadi? Kami terus keluarkan. Baju saya basah kuyup. Dan tiba-tiba muncul satu ekor, ya sebut sajalah anak tikus. Ini gambar fotonya saya tunjukkan almarhum anak tikus ini. Dia lari, saya gebuk, saudara. Karena saat itu ada sapu yang tersedia, ya sapu, saudara. Ternyata dalam hidup ini manusia bisa kalap. Kenapa? Satu ekor anak tikus bisa bikin satu keluarga teriak-teriak, wow, 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 wow. Entah takut, entah kegeli, tapi refleksnya, wow, wow, wow. Saya sih, saudara, keturunan orang gunung, saudara. Jadi begitu lihat sapu sama sapu, ya sapu itu jadi korban, patah. Tikusnya yang langsung nggak bergerak. Habis itu ya kerja keras lagi semua, termasuk Bu Angel. Cuci, perkakas, bersihkan semua. Dan kurang tidur. Hari kedua, Richie lagi. Dini hari lagi kejadiannya. Dikatakan, aku lihat tikus di lantai 2 sekarang, saudara. Di lantai di mana kami banyak letakkan buku-buku multimedia. Ada satu space kecil di bawah tangga, lantai 2. Dan saya bongkar, di sana ketemu ada tulang-tulang. Nampaknya masih baru. Karena Seret berkata, selama saya isoman kayaknya itu tulang yang bekas saya makan. Jadi ternyata ini tikus mengais tong sampah di bawah, gigit buat naik ke atas. Dan tikusnya ketemu lebih besar, 4 kali lebih besar ukurannya. Jadi ini tikus bujangan namanya. Gesit sekali. Saya gebuk, saudara. Karena sapu sudah patah, tersedia sapu lidi, gebuk sama sapu lidi. Itu kena tapi tidak mati. Dia lompat terakhir. Dia lompat bunuh diri, saudara. Dari lantai 2 dia terjun bebas ke lantai 1 dan nggak mati. Kami kejar-kejar sampai ruang tamu, hilang. Saya sampai berpikir ini tikus beneran ataukah setan. Hilang lenyap. Malam itu nggak ketemu. Sampai Richie yang sudah menimba ilmu di Universitas Indonesia, Rehwel dan Serat yang ada di Trisakti dengan 3 kesaktiannya, saya sama Bu Angel sampai nggak habis pikir, bisa hilang. Saya curiga penampakan terakhir di kursi saya dorong taruh di luar kursi tamu. Maka saya berkata, kalau dia keluar nanti biar dia keluar tidak di rumah lagi. Selesai. Dini hari. Esokannya lagi. Pagi-pagi lagi. Siapa yang ketemu tikus kecilnya lagi? Bukan Rehwel, bukan Nici. Saya dengan Bu Angel mau sarapan pagi. Gudang yang sudah dibersihkan, sudah ditutup. Begitu saya buka mau ngambil sesuatu barang, sus ada yang jalan lagi. Saya bilang ada tikus.
Sampai satu perasaan, ada lagi. Bu Angel sampai bilang, dari mana masuknya Pak? Nggak ada celah. Nggak ada jawaban juga. Pintu tertutup rapat, kisi-kisi ada jaringnya. Bahkan seekor belalang pun nggak bisa masuk, apalagi tikus remaja. Selepas sarapan pagi, saya dengan Bu Angel, Richie, seret rewel, turun. Bongkar gudang lagi. Ketemu lagi. Dan kali ini saya berdoa. Saya tidak mau pakai kekuatan lagi karena sudah 2 malam tidak tidur. Dan tikus bujangan itu juga kabur gak ketemu. Saya pakai hikmat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kecapeannya sudah sampai tahap dewa ini. Capek sekali. 2 minggu ini sesuatu yang mendera, dari mulai pompa air, instalasi saluran pipa air, sampai tikus ini lelah sekali. Ini habis sarapan pagi, tolong. Tuhan berkata, engkau punya kardus, bikin lubang depan, lubang belakang, sarungkan plastik, taruh pembatas, kasih lubang, biar tikusnya lari masuk ke sana. Puji Tuhan, haleluya. Kekuatan manusia tidak tolong banyak dalam menyelesaikan persoalan, tetapi hikmat dari Tuhan itu bisa membawa kita masuk tidak dengan kekuatan, tidak dengan fisik, tidak dengan paksaan, tapi dengan hikmat. Ketika tikusnya keluar, saya arah-arahkan, pakpuk, shut, masuk. Saya tunjukkan foto almarhum tikusnya juga. Di kantong plastik masuk, tinggal gebu, bersih, nggak ada kekotoran. Dan tidak ada lagi ceceran-ceceran apapun, darah atau apapun, bersih. Tangan Tuhan luar biasa. Lalu keluarga De Johan bersidang. Ternyata selama ini ada satu kejadian di genteng, bahkan Bu Angel pernah melihat gigit gipsum, katanya kok ada tikus. Saya bertanya-tanya, bagaimana tikus bisa masuk ke atas genteng yang ada pembatas begitu tingginya? Lalu saya berkata, ini udah pasti tikus lebih besar dari bujangan. Dan saya juga ingat akan apa yang saya pernah doakan, Tuhan, saya nggak bisa menyelesaikan persoalan di atas genteng. Kalau saya kasih racun, tikusnya mati jadi bangkai, nanti berulat, bau. Richie sama Serat sama keluarga yang di atas bau, kasihan. Tapi kalau tidak, bunyi keresak-keresak. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Tikus yang menjadi sumber dari segala tikus, ini namanya tikus Gustav, ya, biang kerok dari segala tikus ini. Saya berkata, tangan Tuhan yang bisa menghancurkan semua tikus dalam kehidupan. Saya sudah jerih, tidak kuat lagi, karena Bu Angel juga tepar. Kenapa? Bersihin barang-barang di perkakas gudangnya. Saya juga beresin barang-barang Richie, Rewel, Serat. Sampai jam 3 pagi harus mandi, bersihkan diri, setelah beresin barang-barang multimedia bawah tangga. Rasanya jijik kalau ingat tikus itu. Jadi kami terpaksa bersihkan, dan itu harus malam itu juga. Kenapa? Karena kalau besok nggak bisa tidur juga sepanjang malam mikirin tikus. Jadi segala hal di dalam hidup ini nggak bisa ditunda, harus dituntaskan. Itulah yang disebut bertahan. Semangat di tengah kelelahan. Itulah yang dipesankan Tuhan. Meskipun banyak deraan dalam hidup, tetap jadi pelaku firman. Meskipun banyak perkataan, tudingan, himpitan setan dalam hidup, kelelahan dan tidak kesanggupan, tetap pegang salib Yesus. Tetap pegang firman. Itulah yang disebut bertahan. Jadi seorang pribadi yang cinta Tuhan, meskipun banyak kebutuhan, meskipun banyak persoalan, meskipun banyak pengeluaran, tetapi tetap menunaikan kewajiban di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi hakmu akan Tuhan berkati. Apa yang wajib engkau kerjakan sebagai pelaku firman, itu harus mendasari sebagai seorang penabur. Pelaku firman Tuhan adalah penabur. Seorang penabur akan menerima haknya, yaitu tuaian besar menurut pengaturan Tuhan di dalam kehidupan. Itulah makna dari bertahan sampai kesudahannya. Nah, 3 tikus, 2 dapat kita pukul mati, 1 melarikan diri hilang lenyap tanpa bekas, dan
Kemarin beberapa hari yang lalu, tepatnya malam itu, tiba-tiba Rehwel lagi berkata, "Bah, ya, dini hari lagi kejadiannya, saudara. Kira-kira jam 12-an dini hari, saya sedang duduk, saudara, mempersiapkan firman. Tiba-tiba Rehwel ketok pintu, tuk. Pak, dia kirim line, saya udah nggak baca, saudara. Ada tikus, bunyi keriap-keriap. Lalu semua pikiran, perasaan jadi rasanya lelah sekali. Bahasa Betawinya, I feel so tired. Bayangan muka tikus datang. Tulang-tulang yang kita bersihkan beberapa hari datang. Kelelahan kaki yang rasanya habis KKL 5.000 jiwa. Habis maraton keliling 7 gunung, itu semua menari-nari. Lalu saya berkata, Tuhan, aku lelah. Lelahnya bukan main. Dan lalu Roh Kudus berkata, bukankah engkau yang berdoa dan aku menjawabnya? Bukankah di balik jawabanku, kata Roh Kudus, engkau harus bertahan? Karena itulah konsekuensi iman. Tuhan menjawab dan engkau harus mengerjakannya. Sebab ketika Tuhan memberi cara, ada solusinya. Dan ketika solusi itu bagian Tuhan, Tuhan kerjakan, bagian kita harus kerjakan. Itulah kita disebut rekan sekerja Allah. Ada satu kerjasama, ada suatu kesinambungan, keharmonian antara kita dengan Tuhan. Tuhan yang menjawab, kita mengerjakan bagian kita. Lalu saya berkata, yes Tuhan. Dan tiba-tiba dini hari itu saya sakit perut sekali. Tiba-tiba rasa sakit perut datang di tengah perasaan yang letih itu. Saya berkata, nak, udah semua tidurlah. Mau cari kemana tikus di lingkungan terbuka di lantai 2, lantai 1 seperti ini, di mana lagi dan gak sanggup lagi bongkar. Sudah, kita tidur saja. Saya masuk kamar, Richie, Serat, Bu Angel, Rehwel masih berdiplomasi, masih musyawarah di depan ruangan tempat tidur saya. Saya masuk kamar mandi, perut saya sakit, ngelilit, saya duduk. Lalu Tuhan mengingatkan saya, nak, berkata, iya Tuhan, bukankah tetanggamu tanah kosong? Saya berkata, iya Tuhan. Bukankah ilalangnya sudah tinggi-tinggi? Iya Tuhan. Engkau sudah tinggal di rumah ini lebih dari 16 tahun lebih. Pernahkah engkau lihat tikus masuk? Tidak. Kapan tikus masuk? Adalah ketika masa mama saya sakit keras. Mengapa tikus masuk? Karena tetangga membangun rumah, dan karena rumah kami dengan tetangga akhirnya mencapai suatu titik, ya selisih sedikit, tikusnya nyebrang masuk. Dan sekarang kata Tuhan, rumah saya jauh lebih tinggi. Mungkinkah masuk? Tidak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan berkata, mungkin nak. Saya bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan berkata, lewat ilalang yang sudah mencapai tembok rumahmu. Dia bisa manjat, dari situ dia bisa merayap-merayap. Dari mana? Dari kabel anti petir, kata Tuhan. Maka itu masuk ke atas genteng. Masuk akal, saya bilang, Tuhan. Lalu saya tiba-tiba sakit perutnya hilang. Ya cuma duduk dengar suara Tuhan, ternyata dalam keadaan seperti perempuan bersalin itu. Lalu saya keluar kamar, tidak ada orang lagi di depan kamar saya. Semua turun ke bawah. Lalu saya teriak tanya, Well, mana alat semprot? Rehwel itu ada order alat semprot. Konon katanya semprot 1 kali, mungkin tikus datang. 2 kali mulai menjauh, 3 kali tikus udah enak, nggak mau datang lagi. Cuma waktu disemprot harus tutup karena bisa bikin batuk keras katanya dari aroma cairan ini. Yang butuh hubungi Bu Angel. Dan ini tidak bisa diperdagangkan karena kami bukan orang yang bisa produksinya, cuma bisa bagi-bagi tipsnya aja bagi saudara yang dapat serangan tikus di tahun 2022 ini dan butuh tipsnya bagaimana untuk menangkapnya, bagaimana untuk menghancurkan sarang-sarangnya. Dan kalau perlu konsultasi, hubungi Bu Angel. Kita berbagi aja saudara ya, karena kelelahan yang hebat ini harus tetap dibawa dalam sukacita, karena sukacita itu obat. Jadi setelah Rehwel kasih saya, Bu Angel semua ngikut, saya buka pintu, saya semprot
di tempat yang Tuhan berkata dia bisa manjat, saya semprot. Bu Angel bilang, pakai masker Pak Rewel loh, pakai sarung tangan, sudah pakai masker, semprot. Saya semprot kemana saya suka, saya semprot semua, sampai TB terbangun, sampai Miracle terbangun, saya semprot. Masuklah kami ke dalam, akhirnya mau cuci tangan, tiba-tiba Rewel teriak, ada tikus. Waduh, jam 1 dini hari itu teriak lagi ada tikus. Maka berkumpul The Johan Family di lantai 1. Bayangin saudara, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Ada 3 tingkatan, ada 3 hari urusan tikus. Triple blessing kita, ada 3 dimensi ujiannya. Tikus kecil, tikus bujangan, dan Gustav, tikus biangnya. Ya. Dan begitu kami center, wah, ekornya panjang, ya, badannya cukup besar, saudara. Dan sembunyinya di belakang lemari hiasan ruang tamu depan, yang kelihatan cuma ekornya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saya dengan anak-anak yang saling melengkapi, Rewel, Serat, Ricci. Luar biasa anugerah Tuhan. Maka malam itu kami mulai menyusun lagi sekatan pardus semaksimalnya. Saya bikin lagi celah sebagaimana Tuhan pesankan lewat kardus berlubang. Saya usik di sana, suruh anak-anak jaga. Begitu lihat tikus masuk, semua cuma teriak, sudah masuk, nggak berani pegang kardus. Tikusnya keluar lagi. Saya begitu angkat, mana nggak ada tikusnya, sudah balik lagi. Saya taruh lagi dan begitu balik, tikusnya udah nggak ada. Ternyata udah keliling-keliling. Saudara tahu, ini Gustav, biangnya tikus. Dia lompat dari semua sekatan kardus. Wah, heboh satu keluarga. Wah. Kebayang, lari, naik ke atas, bisa lompati kompornya Bu Angel itu, lompat naik, sembunyi di belakang. Tapi kali ini saya mengarahkan mata, cukup menatap. Saya tidak kejar, saya tatap, saya lihat. Karena pengalaman dia bisa hilang, maka saya arahkan, fokus, ya. Tuhan berkata fokus, nak. Ya, saya fokus, saya lihat. Dia sembunyi di belakang yang namanya microwave, pas di belakangnya. Saya center dari celah bawah microwave, sembunyi rapat dan mengkerut. Tikus yang begitu besar bisa menciut badannya kecil di tengah celah microwave itu. Maka kami bikin sekatan celah-celah, saudara. Sekali lagi, hidup ini butuh Tuhan. Tanpa Tuhan nggak mungkin kita bisa bertahan. Maka Serat berkata, tahan Pak begini biar nggak bisa. Saudara, kembali saya taruh kardus berlubang dengan plastik. Dan ketika saya ketemu muka dengan tikus, saya colok, dorong masuk. Saya rasa sudah masuk, saya angkat, saya periksa, kosong. Ternyata balik lagi ke sana. Mata manusia terkadang bisa kehilangan fokus. Kecepatan kuasa kegelapan, kecepatan pencoba dalam kehidupan, kecepatan setan-setan dalam kehidupan kadang mengecoh panca indera kita. Tetapi iman yang Tuhan tempatkan, iman memiliki mata roh, iman memiliki telinga roh, iman memiliki hikmat, iman memiliki perlengkapan senjata Allah, itu mesti kita pakai. Lalu ketika saya center lagi, masih ada posisinya, dia kembali di belakang microwave. Saya bilang, ayo jaga-jaga, Seret, supaya nggak masuk dapur, disekat dapur. Saya bilang, jangan-jangan nanti masuk lagi ke lantai 2 balik. Tangga disekat, ditaruhlah juga alas. Apa itu namanya? Alas kaki itu apa namanya? Keset, ditaruh di situ. Dan ketika saya usik, geser microwave, dia lari lompat sana, lompat sini, babuk. Saudara tahu, Rewel ngebuk, Bu Angel gebuk, Ricci, Serat gebuk, tak cuk, lari mau naik tangga, Bu Angel gebuk, dar kena, saudara. Dia langsung lompat jatuh dari tangga dalam keadaan kecil, mungkin puyeng dah gua, puyeng gitu ya. Saya, kepala keluarga, sudah berikrar sama Tuhan, tidak mau ada tikus karena akan merusak tatanan keluarga, tidak mau ada celah lagi perusak dan pencuri masuk. Sebab iblis adalah pencuri, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, iblis datang merusak hidup kita. Dan gambarannya seperti tikus ini.
satu potong besi yang patah dari sapu kemarin, gagangnya diambil Bu Angel. Besi dari gagang sapu inilah saya pakai untuk ketok kepalanya. Puh! Langsung saat itu dia berkata, aku mati ya. Mati kelenger di situ, langsung pecah kepalanya. Ada satu kelegaan yang luar biasa sekali. Dan saya cepat masukkan ke kantong plastik. Gak bisa masuk, didorong gak mau. Kenapa? Segala sesuatu memang harus punya roh keberanian. Saya minta tisu sama anak-anak, pegang ekornya dengan tisu, masukkan kantong plastik, diikat saudara, supaya tidak bikin huru hara lagi. Lalu saya berkata, dalam nama Yesus, tikus Gustav ini yang terakhir. Dan esokan harinya, ilalang samping rumah, Tuhan perintahkan saya tebas dengan golok pembunuh tikus, ya. Tebang. Dan kebetulan pemilik tanah kontak saya kasih kabar. Lalu dia berkata, saya sudah siapkan alatnya, saya mau bersihkan rumput-rumputnya. Saya bilang, silakan Pak, lanjut. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bertahanlah. Ini pesan Tuhan. Dirimu harus bertahan dalam segala sesuatu, kelelahan, kekurangan, tekanan, intimidasi setan merongrong imanmu, merongrong haus lapar akan engkau. Dimana ketika engkau sudah menjaga aplikasi mula-mula berpaut kepada Tuhan, engkau jadi hambar, engkau jadi dingin. Kenapa? Karena setan mengembalikan kepadamu sisi manusiawi. Kita coba menghitung-hitung lagi, kita coba menakar-nakar lagi, kita coba pakai kalkulator dunia sama Tuhan. Hingga hati kita yang semula cinta Tuhan yang penuh air mata itu tiba-tiba jadi bengis. Tiba-tiba kita dengan sesama, dengan keluarga kita jadi garang. Kita jadi tidak bakti lagi dengan orang tua, dengan mertua. Orang tua jadi tidak sayang lagi sama anak. Suatu kebengisan hidup masuk karena lewat roh-roh pendurhaka itu membuat kasih menjadi dingin. Bapak Ibu sadari, itulah mengapa di kitab Ayub Tuhan menegur, kamu telah melepaskan kasihmu yang semula. Kehilangan kasih mula-mula itu sama saja dengan kasih yang dingin kembali bersekutu dengan roh-roh pendurhaka. Mari sadari akan hal ini. Saya mau tunjukkan maknanya Bapak Ibu. Dari Matius 24 ayat 12-13 tadi, mari kita lihat bersama-sama makna kasih dingin itu seperti apa. Matius 24 ayat 3 dan 4. Injil Matius 24 ayat 3 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat kelengkapan dari pesan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, bila kasihmu menjadi dingin, itu tandanya bahwa Anda telah terjerat roh-roh akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Ketika roh-roh pendurhaka ini menjerat engkau menjadi seseorang yang masih religius, engkau punya pengetahuan, engkau masih mungkin berbuat baik, tetapi pribadimu sudah berbeda. Ada banyak orang mulai tersakiti oleh kelakuanmu, ada banyak orang terluka oleh perkataanmu, ada banyak orang sudah merasa bahwa engkau jadi sombong, arogan, tinggi hati, dan orang sudah melihat suatu perubahan. Yang engkau muliakan dalam hidupmu bukan lagi Yesus. Ada banyak hal yang mulai menyimpang dari dirimu. Berjaga-jagalah, waspadalah, sebab ragi seperti ini, meskipun kecil, tapi bisa mengkamilkan seluruh hidupmu. Yang kedua, dikatakan bahwa tanpa sadar Anda tersesat dalam proses kehidupan. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan kasih menjadi dingin, kita menjadi demikian. Hidup di dalam kemunafikan rohani.
Ini yang menjerat kehidupan anak-anak Tuhan sebelum dan selagi masa pandemi ini. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan sangat benci dengan kehidupan kemunafikan. Luarnya luar biasa, luarnya manis, dalamnya kejam, dalamnya kotor. Bahwa ada banyak orang hidup dalam kesesatan seperti ini, tidak menyadari bahwa semua ini hidup dibenci Tuhan. Karena itulah, sebagaimana Tuhan pesankan kepada kita, mari berbalik pada kasih yang semula. Hidup takut akan Tuhan, andalkan Tuhan, sadari harta benda yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada kita, suatu hari harus kita lepas. Tidak ada 1 sen pun bisa kita bawa. Cincin kawin, emas, perak, permata, apapun di dalam hidup, bahkan selembar baju pun akan tertinggal di dunia ini. Yang kita bisa bawa adalah hidup ketaatan kita, hidup sebagai pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan yang beroleh penghargaan selagi kita hidup. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita, penghargaan Tuhan, pintu sorga terbuka. Haleluya. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-18. Yakobus 2 ayat 14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Amin. Amin. Tentang iman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dipesankan di dalam Yakobus 2 ini. Iman yang dikenan Tuhan adalah iman yang disertai perbuatan yang terpuji. Perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang memberkati sesama. Ini dipesankan jelas sekali. Jadi bagian yang kedua ini kita harus menguji iman kita seperti apa. Ada banyak anak-anak Tuhan, kalau ditanya imanmu seperti apa, sulit untuk menjawabnya. Ditanya bagaimana pertanggungjawaban imanmu di hadapan Tuhan, terlalu jauh pertanyaannya. Cara melihat segala sesuatunya diukur dari kehidupan yang paling dekat saja, di tengah keluarga. Apakah keluarga melihat suatu unity iman? Ada kebahagiaan makan bersama-sama. Ada keterbukaan mezbah Tuhan. Ketika yang keliru ditegur, yang salah diralat. Dan ketika hal-hal yang fatal akan terjadi, ada teguran keras Tuhan. Dan ada pembuktian di balik teguran keras bahwa itu memang teguran Tuhan. Karena Tuhan berkata, "Aku menyesal dan menghajar mereka yang kuanggap sebagai anak." Tongkat teguran Tuhan itu penting untuk kita terima. Apakah di tengah keluarga hal itu masih berlaku? Karena begini Bapak Ibu, mengapa pelajaran Tikus tentang bertahan tadi saya mesti sharingkan? Tuhan berkata begini, setiap kerusakan yang terjadi di dalam hidup selalu dimulai dari kata pembiaran. Jadi kunci kata pembiaran inilah yang membuat segala kehidupan bertambah rusak. Ketika kita tahu ada tikus, kita biarkan tikusnya berkembang biak, merusak tatanan keluargamu, rumahmu, akhirnya menggerogoti kesehatanmu. Tapi ketika kita bertahan, kita akan lelah sekali, kita berperang. Ingatlah dalam hidup ini, tanah Kanaan yang diberi Tuhan, itu bukan tanah yang sebatas tanah perjanjian yang penuh susu, madu, buah-buah yang luar biasa, yang penuh dengan wah-wah. Tetapi ada peperangan di baliknya. Karena yang menghuni tanah Kanaan itu adalah
suku enak, suku raksasa, orang tinggi-tinggi, besar-besar, yang secara manusia kalau kita perangi, wah beratnya minta ampun. Peperangan terbesar dalam hidup harus datang dari Tuhan dan harus dengan cara Tuhan untuk memenangkannya. Kita bisa bertahan karena unity keluarga ada. Unity keluarga ada, iman itu bisa menjadi buah pohon kehidupan dalam keluarga. Makan, minum, berdoa bersama, sendau gurau, menikmati kemurahan Tuhan, itu kebahagiaan. Saya ingat Salomo pernah bicara begini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya adalah pemberian Allah. Jadi pemberian Allah itu makan, minum, menikmati jeripaya. Manusia tidak dapat mengurangi dan menambahkannya. Kenapa? Karena Tuhan mematoki pagar batas hidup takut akan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengatur dirinya melampaui kedaulatan Tuhan. Ada banyak orang punya kekayaan, punya materi. Mereka tidak bisa makan sembarang lagi. Ada banyak orang yang kaya luar biasa. Demi umur panjang mereka menguasai diri, mereka makan yang terbatas. Ada orang yang susah setengah mati, nggak bisa makan. Diberi makan apapun dia bisa makan, tapi terbatas kesempatan makan. Ada orang yang susahnya setengah mati, ternyata nggak bisa kuasai diri, sudah susah, banyak penyakit pula. Kehidupan ini sulit untuk ditakar, dipahami secara keadilan menurut ukuran manusia. Tetapi kalau kita masuki hikmat roh, kita bisa melihat bahwa hidup ini sudah ada pembatasnya. Takut akan Tuhan itu pembatasnya, Bapak Ibu. Karena ternyata Tuhan itu mencari yang lalu, artinya kita harus menggali kehidupan nenek moyang kita. Kita harus menggali para pendahulu kita di dalam kehidupan iman. Kita harus menggali kitab suci, menelitinya, mempraktekkannya. Supaya kehidupan kita sebagai pelaku firman adalah orang yang berkemenangan, orang yang berbahagia dalam kehidupan. Karena itu iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita melihat sisi keluarga, mari kita lihat diri kita sendiri. Pertanyaan ini sama sejajar. Sebagai anak, Tuhan adalah Bapa. Sebagai anak di dalam kehidupan punya papa lahirnya. Punya mama lahirnya. Sudahkah kita berbakti pada orang tua? Bagaimana cara anak berbakti pada orang tua? Orang tua terkadang nggak minta banyak sama anak-anaknya. Mereka cuma minta sekolahlah yang benar, berprestasilah, maksimallah, dan selesaikan sekolahmu. Perilakulah yang terpuji. Jangan terikat narkoba, jangan terikat prostitusi, jangan mabuk-mabukan, jangan terjerat pergaulan yang rusak. Hiduplah dengan budi pekerti, punya sopan santun, mengerti etika dan norma, mau makan, minum, menegur, dan menyapa, izin, tutur kata yang melambangkan orang ningratnya Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang berbudi pekerti, mengerti budi, mengerti bakti, memahami kehidupan, bisa menempatkan diri. Ya, hal-hal seperti itu saja. Apakah langka dalam kehidupan? Saya rasa sudah langka dalam kehidupan. Mengapa? Karena semua orang sedang terbius roh-roh akhir zaman. Suatu perlombaan hidup, suatu perlombaan kerohanian, suatu perlombaan ingin kaya raya, suatu perlombaan kehidupan yang sebenarnya sudah dijatahkan Tuhan. Jeripaya tidak menambah kekayaan. Kekayaan itu warisan, kekayaan itu pemberian Tuhan. Menyadari kitab suci, memahami kitab suci, melakukan kitab suci, membuat kita kaya. Dan kehidupan kekayaan itu terbawa sampai kita pulang ke surga nanti. Karena itulah Tuhan menyuruh kita. Karena itulah Tuhan merefleksikan kepada kita untuk kita melihat iman kita seperti apa. Pada titik mana dan bagian seperti apa kewajibanmu di hadapan Tuhan, semua yang tercatat dalam kitab suci sudahkah engkau lakukan?
Apa yang wajib engkau lakukan kepada Tuhan, engkau harus lakukan. Apa yang wajib engkau lakukan kepada Kaisar, kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada pemerintahan yang sah, engkau juga wajib lakukan. Dengan demikian, hidup kita dalam keadilan, transparansi, kejujuran, integritas mendasari kehidupan kita. Maka kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Tidak akan hidup seperti tikus diam-diam mencuri. Tidak akan hidup di dalam kepusingan, insomnia, tidak bisa makan enak, sulit tidur. Kenapa? Karena hatimu merdeka. Karena kekayaan pusakamu adalah Tuhan. Engkau mendasari hidupmu dengan hati yang bersyukur. Segala hal di dalam hidupmu engkau syukuri dan engkau tahu Tuhan memberi engkau kesempatan untuk menyelesaikan nasarmu. Tuhan memberi engkau kesempatan untuk menghitung hari-hari kebodohanmu, untuk membayar semua kebodohan itu di hadapan Tuhan menurut pengaturan rohnya. Supaya apa? Supaya hidupmu kembali pada kebaikan Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak yang taat, hidup sebagai kekasih-kekasih hati Tuhan, hidup sebagai contoh teladan bagi rumpun keluargamu. Sebab padamu Tuhan tempatkan suatu kepercayaan besar untuk memulai restorasi keluarga, pertobatan keluarga. Dan sadari tongkat Tuhan itu engkau pegang dan harus engkau pegang teguh, tidak bergeser oleh apapun juga. Sekali Yesus, hidup benar untuk Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya jadi pelaku firman dan tidak tawar apapun lagi. Sebab kita hidup untuk Tuhan. Dan lalu bagaimanakah iman yang sempurna itu? Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan sebagaimana diajarkan Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang sempurna adalah iman yang menggenapi kasih Tuhan. Iman yang sempurna adalah iman yang jadi berkat bagi sesama. Dan iman yang sempurna harus didasari kasih. Kasih dengan iman adalah dua hal yang menyatu di dalam kesempurnaan. Dan yang menyatukan iman dan kasih inilah yang disebut dengan pengharapan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, imannya teguh. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, hidup sebagai pelaku firman. Hidup sebagai pelaku firman, dia akan jadi berkat bagi sesama. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan beri bagi kita hari ini harus menjadi suatu cermin. Karena dengan kita melihat suatu cermin, kita bisa melihat keberadaan diri kita. Terkadang kita merasa kurang percaya diri. Ada banyak orang kurang percaya diri dan merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Itu kenapa? Karena terlalu memandang diri terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sempit, terlalu berlebihan. Sedangkan orang lain melihat kita biasa-biasa saja. Fine. Oke. Karena itulah kesempurnaan harus ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Luar dalamnya harus memuliakan Tuhan. Untuk itulah Tuhan memberkati Elisa dengan Nabi Elia. Untuk itulah Tuhan memperlengkapi Abraham dengan suatu keberadaan yang disebut dengan mendengar suara Tuhan secara pribadi. Untuk itulah Tuhan memperlengkapi pelayanan Tuhan Yesus dengan 12 rasul. Satu terhilang, masuk lagi yang belakangan yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Untuk itulah kita bisa memahami bahwa segala kesepadanan yang Tuhan beri perlu dijaga. Kalau kepada saudara sudah diberi mentor-mentor rohani, jagai. Kalau kepada hidupmu Tuhan sudah memberi seorang hamba Allah yang suara murni, keluarganya terpuji, keberadaan hidupnya dapat dipertanggungjawabkan, panuti.
jagai semua hubungan dan relasi. Kalau kepada hamba-hamba Allah yang Tuhan sudah berkati di dalam hidupmu, ternyata mereka banyak sekali mengambil andil di dalam kesuksesanmu. Kalau dalam hidupmu Tuhan menempatkan hamba-hamba Allah, mereka ada ambil bagian di dalam kesuksesan hidupmu. Jangan lupakan firman. Firman berkata, kepada mereka yang memberitakan firman, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan abaikan para pemberita firman. Karena mengasihi Tuhan dengan apa yang tidak nampak, bisa kita kasih dengan apa yang nampak, yaitu abdi-abdi Tuhan. Mengasihi sesama, kita bisa salurkan ke panti jompo, panti asuhan, kepada saudara-saudara seiman, kepada keluarga kita, orang-orang yang dekat kita, bahkan kepada orang-orang di luar gereja Tuhan. Kita harus berbuat baik. Ini Tuhan ajarkan kepada kita. Karena itulah, selagi hidup, marilah terus punya hati, punya telinga, punya mata yang selalu terarah kepada Tuhan. Moga-moga lewat pelajaran yang luar biasa ini, yang saya bisa sampaikan pencerahan ini secara sederhana dan terbuka ini, bisa mengkoreksi akan cara hidup kita, jalan hidup kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana hari ini pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita harus kita sandarkan pada firman Tuhan, pada pengajaran yang murni, pada mentor-mentor rohani yang terbukti, kualitas luar dalam yang kita kenal bobot bibit bebetnya, akan membawa kita masuk pada pencapaian jalan yang sempit, pintu yang sesak itu, hingga sorga Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan menyertai. Peperangan hidupmu akan Tuhan menangkan. Segala pergumulan hidupmu akan Tuhan ambil alih. Dan segala hal yang kau gumulkan dan jawaban doa yang kau tunggu, Tuhan akan buat percepatan. Dan jawaban dan mukjizat Tuhan akan datang di dalam hidupmu. Mari kita akhiri ibadah online ini. Kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Sarat akan tutup di dalam doa. Dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang cara menguji iman pada diri sendiri. Marilah kita sejak dini terus menjaga-jaga dalam kehidupan ini dengan melakukan 3 hal. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan, rajin berbuat baik, dan menjaga api roh pada diri sendiri untuk menjadi mezbah keluarga di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu, mari kita sehati berdoa dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit, disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan, diberkatinya hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya, dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.